يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon doanya untuk orang tua saya, semoga diberikan hidayah. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang tua beliau dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah saya menerima uang dari orang tua di mana orang tua saya tidak jujur dalam berjualan? Allah alam bisawab, tidak masalah ya, tapi punya seorang anak ketika dia mendapatkan orang tuanya dalam kondisi salah seperti itu, ya dia menasehatinya, mengingatkan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan hendaknya para orang tua senantiasa waspada, ya, jangan sampai mereka memberikan makanan yang haram untuk anaknya. Karena ada hadis yang mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Ya, maka yang membersihkan bagian-bagian yang tumbuh di tubuh kita dari sesuatu yang haram, nauzubillahi min dzalik, adalah api neraka. Hendaknya kita berhati-hati. Lalu bagaimana Ustaz, saya sebagai seorang anak belum bisa mengubah secara total, sedangkan saya pun tidak memiliki pekerjaan misalnya. Ya sudah, berikan saja nasihat terus-menerus. Ya, atau saya masih sekolah, saya belum bisa bekerja, ya sudah, tetap seperti biasa, tetapi berikan nasihat terus-menerus kepada kedua orang tua, ya. Berikan nasihat kepada kedua orang tua agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan yang curang di dalam jual beli. Bolehkah menjawab salam melalui media TV, baik itu secara langsung atau siaran langsung, baik itu secara langsung atau tidak langsung, barangkali siaran ulang? Allah alam bisawab, ya, khususnya kalau siaran langsung ya tentunya tidak masalah dijawab. Karena ketika saya misalnya di studio, lalu saya mengucapkan salam kepada para pemirsa, memang itu salam, artinya doa yang saya sampaikan kepada siapapun yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan assalamualaikum, maka yang mendengar hendaknya menjawab waalaikumsalam. Allah alam bisawab. Bolehkah setelah sholat tarawih kita sholat tahajud jam 2? Ya, kalau itu pertanyaannya, Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama, bagi yang memang sudah sholat tarawih, maka dia telah mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Berdasarkan hadis, man shalla ma'al imam hatta yansarif. Ya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai sholat tarawih, maka akan ditulis untuknya pahala sholat sepanjang malam. Apakah di malam hari, kalau seandainya dia terbangun jam 2 atau jam 3, bolehkah dia melaksanakan sholat 2 rakaat? Allah alam bisawab, kata para ulama boleh, dengan syarat dia tidak melaksanakan witir atau dia tidak mengulang witir. Karena ada hadis dari Nabi SAW di mana beliau berkata, la witrani fil lailah, tidak boleh ada 2 kali salat witir di satu malam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat, kalau wanita rutin sholat tahajud di akhir malam bulan lain,
apakah itu juga salat tarawih di Ramadan? Jazakallah khair. Allah alam bisawab ya. Seorang wanita yang paling baik untuknya adalah salat di rumahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah berkata, salatul mar'ati fi baitiha khairun. Ya, salatnya wanita itu di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjid. Ya, dalam riwayat, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian, wahai para orang tua, para suami, para wali, melarang para wanita datang ke masjid. Artinya diperbolehkan saja selama tidak ada fitnah, selama tidak ada pelanggaran syariat, jangan dilarang. Wa buyutuhunna khairun lahun. Hanya saja sholatnya mereka di rumah itu jauh lebih utama dibandingkan mereka sholat ke masjid. Itu bagi wanita. Jadi wanita yang lebih utama adalah sholat di rumah. Baik itu sholat-sholat yang wajib ataukah sholat-sholat yang sunnah. Wallahu a'lam. Apabila kita wudhu lalu kita lupa sudah 2 kali atau 2 kali, dikatakan oleh beliau, tadi sudah kita baca, falau syakka, apabila seandainya seseorang yang berwudu itu syakka artinya ragu, fi tathlithi udwin, dia ragu, saya sudah membasuh tangan 3 kali atau baru 2 kali, saya sudah membasuh kaki 2 kali atau 3 kali. Falau syakka, seandainya seseorang ragu, fi tathlithi udwin, di dalam membasuh kaki atau tangan 3 kali, akhadha bil aqalli, maka ambillah bilangan yang lebih kecil. Jadi kalau bapak ragu 3 atau 2, ambil 2. Bapak ragu 2 atau 1, ambil 1. Jadi yang dihitung adalah yang lebih kecil. Mirip dengan sholat kan? Sholat juga seperti itu. Bapak ragu, bapak sedang sholat zuhur, Allahu Akbar, saya rakaat ketiga atau keempat ya? Bingung, tidak ada jawaban. Apa kata Nabi? Ya, ambil yang lebih kecil. Berarti 3. Kalau ragunya antara 3 dengan 4, ambil 3. Kalau ragunya antara 3 dengan 2, ambil 2. Artinya ambil yang lebih kecil. Fayukammil salasan yaqinan. Setelah dia ambil yang lebih kecil, tentunya sempurnakan. Artinya kalau kita ragu, ini saya membasuh tangan baru 2 kali atau 3 kali, bingung, ya udah ambil 2 kali. Berarti tinggal tambahin 1 kali agar menjadi 3 kali. Itu kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kita pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bahman di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah barang dagangan seperti sembako, sayuran juga dihitung zakatnya? Sembako, sayuran dihitung, tapi zakatnya bukan zakat pertanian. Itu namanya zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Bagaimana cara menghitungnya? Kata para ulama, dihitung. Bapak punya toko, ada beras, ada gula, ada tepung terigu, ada minyak, sembako, ada sayur dan lain sebagainya. Maka dihitung, dinilai kira-kira berapa jumlahnya. Lalu uang yang Bapak miliki berapa? Itu ditotal, dikurangi dengan hutang kaitan dengan usaha tersebut. Dikurangi dengan hutang toko tersebut, berapa hutangnya. Maka setelah ketahuan hasilnya, 2,5% adalah hak fakir miskin. Ya, 2,5% hak fakir miskin. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya kalau sholat atau ibadah di sebuah masjid yang listriknya belum legal? Masya Allah. Berarti listriknya ilegal. Bahasanya mencuri listrik. Wallahu a'lam bishawab ya.
ya salat kita di dalamnya sah. Tetapi orang-orang yang melakukan itu, ya, itu dia telah melakukan kesalahan. Jadi pengurus yang telah melakukan perbuatan tersebut, dia sudah melakukan kesalahan. Adapun masalah kita salat di dalamnya sah insya Allah. Asal terpenuhi rukun, syarat dan lain sebagainya. Tetapi pengurus yang melakukan hal itu, mereka berdosa karena mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ya, lalu dalam riwayat dikatakan tidak halal harta seorang muslim illa anti binafsih, kecuali dia memberikannya dengan sukarela, dan PLN tidak rela kalau listriknya diambil dengan cara tidak legal. Allah alam bissawab. Yang pertama tadi masalah air yang dimasak, ya, kita panaskan air yang sudah matang lalu telah menjadi dingin kembali, apakah itu boleh digunakan untuk berwudu? Allah alam bissawab, tidak masalah, ya, tidak ada kendala, ya, tidak ada masalah di situ. Artinya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Seseorang memasak air, ya, dia panaskan air, lalu setelah itu dia ingin berwudu dan tidak ada air kecuali yang ada dalam panci, kondisinya sudah dingin. Apakah boleh dia gunakan berwudu? Tidak ada masalah. Apakah ini masuk kategori air musyammas? Tidak. Itu bukan air musyammas. Air musyammas itu ada definisinya, yaitu air yang diletakkan di bejana yang terbuat dari logam, kemudian dipanaskan, ya, oleh matahari, dipanaskan menjadi panas dikarenakan terik matahari, ya, di negeri yang memang suhunya sangat panas seperti Kairo, Khartoum, Sudan, ya, itu panas. Dan air musyammas itu menjadi boleh dipakai apabila sudah dingin. Dan sudah kita bahas, ya, pembahasan tentang air musyammas ini, pendapat yang paling kuat kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa dia tidak makruh. Dia tidak makruh, boleh dipakai. Begitupun air yang dimasak menggunakan panci, kalau memang sudah dingin bisa dipakai untuk wudhu, silahkan, tidak masalah. Adapun bacaan-bacaan ketika kita ruku dan sujud, ya, tentunya ini adalah sunnah. Ya, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika kita ruku, atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, atau ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau boleh juga kita mengganti dengan doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu diantara doa yang yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun terjadi perbedaan pendapat antara yang mengatakan membaca doa tersebut wajib dengan yang mengatakan itu sebagai sunnah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Hanya saja ketika ruku yang wajib adalah tumakninahnya, ruku dan tumakninahnya. Dan sebagian ulama, ya, ada yang menjadikan zikir-zikir tersebut sebagai ukuran tumakninah. Ya, kalau saya tidak salah itu adalah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan ukuran tumakninah itu adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali ketika ruku dan membaca Subhana Rabbiyal A'la 1 kali ketika ruku. Ya. Kalau berdiri kan ukurannya adalah membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram lalu membaca Al-Fatihah. Maka kita sudah selesai itu berdiri. Kalaupun mau ditambah surat itu sunnah. Adapun ketika ruku yang menjadi ukuran adalah tumakninah. Rasulullah berkata, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Ruku'lah kamu sampai engkau tumakninah. Begitupun sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam sujud. Begitupun duduk di antara dua sujud. Begitupun sujud yang kedua dipersyaratkan harus tumakninah. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ana masbuk witir bersama imam 3 rakaat, ketinggalan 1 rakaat pertama. Ana lanjut bersama imam jadi 2 kali tasyahud. Apa boleh? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan kalau sholat maghrib jadi 3 tasyahudnya. Jadi kalau kita sholat maghrib dapat rakaat yang ketiga. Bagi imam rakaat ketiga, bagi kita rakaat pertama, kita tasyahud. Berdiri masuk rakaat kedua, tasyahud lagi. Berdiri masuk rakaat ketiga, tasyahud lagi. 3 kali tasyahudnya. Tidak masalah. Karena memang imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan imam ya untuk diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ke-6. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu sujud kita berdoa caranya membaca subhanallah dulu baru doa, atau bisa sambil baca subhanallah diselingi doa? Baca dulu zikir sunnahnya baru doa. Zikirnya dulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi baru berdoa. Ya. Karena berdoa itu sesuatu yang tambahan. Maka selesaikan dulu asalnya. Asalnya ketika kita sujud adalah berzikir dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Adapun doa itu ziyadah, itu tambahannya. Ya, maka hadirkan dulu asalnya baru plus tambahannya. Jangan tambahannya dulu baru asalnya. Jadi asalnya dulu munculkan baru kita minta tambahannya. Allah a'lam bishawab. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti riya? Allah a'lam bishawab, ya, banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah mengetahui, ya, belajar bahaya riya. Ya, belajar bahaya riya. Itu dalam kitab kitabnya Al-Hafiz Al-Munziri. Kita pernah baca dulu di Niaga TV ini. Judulnya At-Targhib wa Tarhib, hadis-hadis terkait dengan motivasi dan ancaman. Itu luar biasa sekali hukuman orang-orang yang riya. Selain amal-amalnya sia-sia dan di akhirat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya. Allah tidak akan memberikan kebaikan, akan disuruh dia meminta kepada makhluk-makhluk yang dahulu dia harapkan pujian, pandangan dan lain sebagainya. Begitupun cara menghilangkan riya, salah satunya adalah mengetahui bahwa Allah itu maha melihat segala perbuatan kita, maha mengetahui isi hati kita. Ya. Begitupun di antara cara menghilangkan riya adalah ingat selalu bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Akan datang masanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita di hadapan satu mahkamah persidangan yang begitu luar biasa. Yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hati kita dibuka. Maka ketika kita mengingat kematian, bahwa kita akan kembali ke kampung akhirat, maka insya Allah rasa riya itu akan hilang. Begitupun di antara cara menghilangkan riya, dan riya itu penyakit yang ada di hati, itu salah satunya dengan memperbanyak puasa. Ada hadis yang Rasulullah berkata, perbanyaklah berpuasa, karena puasa itu bisa menghilangkan wahrus sadri, yaitu penyakit-penyakit di hati. Dan riya adalah salah satu penyakit hati. Oleh karena itu perbanyak berpuasa di bulan suci Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bila cash harga barang 275.000, tapi bila kredit menjadi 350.000 dalam jangka 3 bulan, apakah itu termasuk riba? Allah a'lam bishawab, ya. Yang saya tahu dari penjelasan para ulama, tidak. Artinya yang saya tahu bahwa tidak masalah kita menjual dengan baik taksit, menjual dengan cara mencicil, tentunya secara otomatis dengan harga yang lebih tinggi. Ya, itu namanya jual beli taksit, mencicil.
Ya, jadi 350.000 dibayar 3 bulan, berarti per bulannya misalnya 100 sekian, ya. 100 misalnya 115.000 atau 118.000 misalnya. Itu tidak masalah, Allah alam bisawab, ya. Boleh-boleh saja. Ya, selama tidak ada unsur-unsur yang dilarang seperti unsur riba, denda riba kalau terlambat misalnya. Itu kan hutang. Maka kalau ada denda keterlambatan itu bisa jatuh kepada riba, ya. Walaupun masalah jual beli kredit itu tentunya khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat adalah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.